Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian diberikan kesehatan dan terima kasih sudah setia menjadi bagian dari History NS. Sudah lama tak berjumpa, kali ini History NS akan membahas sejarah kisah kerajaan Mongol yang menyerang kerajaan Jawa. Apa saja penyebabnya? Mari kita bahas. Penyebab serangan Mongol ke Jawa ketika berkuasa. Kubilai Khan melakukan upaya perluasan wilayah dengan mengirim utusan ke berbagai negara. Utusan tersebut diperintah untuk meminta negara-negara yang dikunjunginya supaya tunduk di bawah kekuasaan Mongol dan membayar upeti. Menshi atau Mengki yang dikirim ke kerajaan Singasari tidak diterima dengan baik oleh Raja Kertanegara. Raja Kertanegara menolak untuk tunduk dan memperlakukan Menshi seperti pencuri, yaitu dipotong telinganya dan diusir dari kerajaan. Hal inilah yang membuat Kubilai Khan marah dan mengirim ekspedisi ke Jawa untuk menghukum Raja Kertajaya. Namun, selain itu, Kubilai Khan juga memiliki maksud lain. Apabila Jawa berhasil ditaklukkan, maka negeri-negeri di sekitarnya juga akan tunduk dan dinasti Yuan dapat menguasai jalur perdagangan Laut Asia. Bab kekuatan militer Mongol. Serangan Mongol ke Jawa adalah sebuah invasi militer oleh pasukan Mongol yang berasal dari Cina untuk menyerang Jawa. Serbuan yang dilakukan pada 1293 ini dipimpin oleh Kubilai Khan, penguasa kekaisaran Mongol dari dinasti Yuan. Kala itu, Kubilai Khan mengirim sekitar 30.000 tentaranya dan 1.000 kapal ke Jawa untuk menghukum Raja Kertanegara dari kerajaan Singasari. Tak lupa mereka dilengkapi perbekalan hingga 1 tahun. Ekspedisi ini dipimpin oleh Ikemes, orang Uighur yang berpengalaman dalam pelayaran ke luar negeri, dan Gaoxing. Pasukan Mongol bertolak dari Quanzhou, Cina, menyusuri Champa hingga Sumatera. Kemudian berlayar menuju Karimunjaya yang berakhir di Tuban. Di Tuban, mereka diduga sempat menjarah desa yang terletak di pesisir pantai. Setelah itu, komandan membagi pasukannya menjadi 2, yaitu pasukan darat, pasukan yang menggunakan perahu untuk menyusuri sungai. Siasat Raden Wijaya. Sebelum pasukan Mongol tiba di Jawa, ternyata Raja Kertanagara telah terbunuh akibat pemberontakan Adipati Kediri bernama Jayakatwang. Peristiwa itu membuat tahta kerajaan Singasari menjadi kosong dan diambil alih oleh Jayakatwang. Selain memindahkan kekuasaannya ke Kediri, Jayakatwang juga mengasingkan keluarga Kertanagara ke Madura, termasuk menantunya yang bernama Raden Wijaya. Raden Wijaya yang tidak terima dengan perlakuan Jayakatwang segera menyusun strategi untuk menggulingkannya.
Dengan kecerdikannya, Raden Wijaya mengajak pasukan Mongol yang hendak menghukum Kertanegara untuk bergabung bersamanya menyerang Jayakatwang. Apabila serangan mereka berhasil, Raden Wijaya berjanji akan tunduk dan menghadiahi 2 orang putri untuk dinasti Yuan. Permintaan itu disetujui oleh pasukan Mongol, dan mereka pun bersatu untuk menyerang Jayakatwang. Raden Wijaya mengalahkan Jayakatwang dan pasukan Mongol. Raden Wijaya mengalahkan Jayakatwang dan pasukan Mongol. Pada 19 Maret 1293, gabungan pasukan Raden Wijaya dan Mongol bertemu di Daha. Mereka kemudian menyerang pasukan Kediri dan dengan cepat berhasil membakar istana Jayakatwang. Jayakatwang yang telah mundur ke bentengnya kemudian dikepung dan didesak supaya menyerah. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya meminta izin kepada pasukan Mongol untuk kembali ke Majapahit. Raden Wijaya mengaku akan mengambil upeti dan minta dikawal oleh pasukan Mongol. Dalam perjalanan kembali ke Majapahit, Raden Wijaya segera menghabisi 200 pasukan Mongol yang mengawalnya. Setelah itu, ia balik menyerang pasukan Mongol yang tengah berpesta merayakan kemenangan atas Jayakatwang. Dalam serangan mendadak itu, Raden Wijaya berhasil membunuh banyak pasukan Mongol. Sementara sisanya segera melarikan diri ke kapal. Hingga pada akhirnya pasukan Mongol memilih untuk berlayar meninggalkan tanah Jawa. Pasca kekalahan Mongol di Jawa, selain mengalami kekalahan, pasukan Mongol juga kehilangan banyak pasukannya dalam pertempuran di Jawa. Diperkirakan sekitar 60% pasukan Mongol terbunuh, sementara sebagian lainnya menjadi tawanan. Kekalahan ini membuat Kubilai Khan murka dan Ikemes harus menerima hukuman. Lain halnya dengan Gausing yang justru dihadiahi emas karena dianggap telah melindungi pasukan dari kehancuran total. Setelah serangan Mongol ke Jawa pada tahun 1293, Kubilai Khan sebenarnya merencanakan invasi lain. Akan tetapi, rencana tersebut tidak pernah terrealisasi karena Kubilai Khan lebih dulu meninggal. Sedikit info bahwasanya Kubilai Khan adalah orang yang berkuasa besar dalam sejarah peradaban kerajaan.